Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Hafizi. Saya mengajar di SD Negeri Tetaan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Hari ini Senin 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPD dan jabatan 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu semua. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semuanya pada dalam keadaan semua ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari corona ya. Jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan menjauhi kerumunan supaya corona di negeri kita cepat hilang dan kita bisa belajar seperti biasanya. Nah, anak-anakku semua, kita mulai belajar. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan Ananda Rafael pimpin doanya, Nak. Doa Amin ya Rabbal Baik anak-anakku semua, ya mudah-mudahan kita dalam berdoa memberikan kemudahan kita dalam menangkap ilmu-ilmu yang akan kita pahami hari ini ya. Nah anak-anak semua seperti biasa sebelum mulai belajar kita menyanyikan lagu nasional. Nah hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Oke, semangat suaranya dikeluarkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Indonesia bangsa marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa surga mulianya, bangsa jiwanya, bangsa badan untuk Indonesia Raya. Semangat! Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, sekali lagi, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, baik anak semua, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru, Bapak mau tanya nih, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang kemarin tentang sifat-sifat magnet? Ayo, ada nggak yang masih ingat? Silakan coba. Apa saja sifat magnet? Memiliki dua kutub, mempunyai medan magnet, dapat menembus benda, dan menarik dengan magnet. Jika bukan menolak, jika bukan berbelok, jika bukan bermenarik. Oke, tepuk tangan buat Rafael ya, masih ingat pelajaran yang kemarin. Baik anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang melanjutkan masih tentang magnet. Tapi kalau kemarin sifat-sifat magnet, hari ini kita akan belajar tentang medan magnet. Dan untuk bahasa Indonesia kita belajar tentang cara mengisi formulir pengiriman barang. Oke, sebelum mulai belajar kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anak semuanya, hari ini kita masuk ke tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran 1. Silakan disiapkan alat tulisnya, buku untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi tayangan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Pastinya bukannya adalah IPA dan bahasa Indonesia. Pada mata medan magnet, sedangkan bahasa Indonesianya kita akan membuat formulir pengiriman barang. Nah, anak-anak semuanya, hari ini tujuan belajar kita adalah ada 7 tujuan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tujuan itu. Yang pertama adalah anak-anak harus mampu membaca petunjuk dan teks formulir pengiriman barang. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mampu menulis teks formulir pengiriman barang. Dan juga anak-anak harus membacakan teks formulir pengiriman barang yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat, anak-anak harus mampu membaca medan magnet. Nah, setelah itu mencari informasi tentang medan magnet. Dalam informasi, anak-anak nanti akan melakukan percobaan, ya. Dan yang terakhir adalah anak-anak menulis laporan dulu, menulis laporan hasil percobaan. Dan terakhir adalah anak-anak akan menyajikan hasil laporan percobaan medan magnet seperti biasa. Nanti laporannya disampaikan melalui video, ya. Videonya dikirim ke WA grup atau WA-nya Bapak. Nah, baik anak-anak, mudah-mudahan hari ini bisa mencapai 7 pembelajaran kita ya. Iya, ada 7 pembelajaran kita. Yang pertama membaca petunjuk dan isi teks formulir, kemudian menulis teks formulir, membaca kembali yang sudah ditulis, kemudian kita membaca tentang medan magnet, mencari informasi dengan melakukan percobaan, menulis laporan hasil percobaan, dan menyajikan hasil laporan percobaan atau mempresentasikan. Kita lanjut. Baik anak-anakku semuanya, di arena pameran negara-negara Asia terdapat banyak sekali usaha kecil. Ya, beberapa usaha kecil itu ada yang menjual namanya cindera mata. Nah, cindera mata itu salah satunya ada cindera mata yang terbuat dari magnet. Ini seperti apa kita lihat? Nah, seperti itulah macam-macam magnetnya, ini semua dari Indonesia ya. Nah, magnet seperti ini, gambar-gambar seperti itu ya. Yang di sini adalah terbuat dari magnet. Biasanya gambar-gambar ini atau magnet seperti ini ditempel di pintu kulkas. Ya, pernah melihat nggak? Pernah, baik. Nah, berkaitan dengan magnet, hari ini kita akan praktik medan magnet. Apa sih medan magnet? Kita lihat apa sih medan magnet?
Medan magnet adalah, silakan dibacakan. Siapa yang mau membacakan apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah yang menunjukkan. Iya, terima kasih Prita sudah membacakan. Jadi medan magnet itu adalah daerah sekitar magnet, ya, dari sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Nah, kita lihat di sini. Nanti ketika kita memahami medan magnet, ada beberapa hal yang akan kita temukan. Yang pertama adalah, silakan dibaca anak Bapak Prima, bisa dibaca nak. Satu, garis-garis gaya magnetis selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Betul, coba dipahami. Kalau misalnya susah memahami bisa dicatat nak. Jadi lihat gambarnya, coba kamu lihat. Nah, ini utara, ini selatan. Lihat garisnya, lihat tanda panahnya. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Paham tidak? Yang nomor 1 yang akan kita temukan nanti dalam metode medan magnet adalah garis-garis gaya magnet. Ini garisnya ini selalu keluar dari utara dan masuk ke selatan magnet. Paham ya? Sedang ditulis, silakan ditulis tanpa buka. Kalau yang sudah ingat, ya tidak usah ditulis. Jadi garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari utara menuju ke selatan. Sudah belum? Sudah ya nak ya? Belum selesai? Oke, coba kalau belum kita ulang lagi. Belum? Ya dicatat dulu. Dah. Biar apa ya aku? Ya, silakan ditunggu nak. Sepertinya Rima belum selesai, ya ditunggu dulu. Sudah nak? Baik, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, kalau sudah paham, sudah bisa diingat, kita tepuk tangan dulu. Tangannya ya, biar semangat. Baik, kita lanjut. Yang akan kita temukan dalam percobaan tentang medan magnet adalah, silakan dibaca anak Pak Guru. Siapa yang bisa baca coba nih? Garis-garis gaya magnetis tidak pernah saling berpotongan. Bagus. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan. Kita lihat gambarnya. Nah, ini utara, ini selatan. Garis-garisnya itu, garis-garis gayanya itu tidak akan pernah saling berpotongan. Paham? Silakan dicatat. Sudah selesai? Sudah nih. Baik, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga anak-anak silakan dibacakan anak Pak Guru Pati. Tempat yang garis-garis gaya magnetis dapat menunjukkan medan magnetisnya kuat. Sebaliknya tempat yang garis-garis gaya magnetisnya rendah menunjukkan medan magnetisnya lemah. Nah, oke, kita pahami ini nak ya. Coba perhatikan gambarnya. Lihat gambarnya. Ya. Nah, coba lihat.
di ujung-ujungnya itu ya pasirnya itu pasir besinya itu mengumpul banyak, sedangkan semakin menjauh dia akan semakin renggang, semakin berkurang. Nah, ini artinya tempat yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan garis-garis geomagnetis selalu keluar dari kutub utara dan masuk dari kutub selatan. Bagus. Yang kedua, cepat lagi. Garis-garis geomagnetis tidak akan pernah saling berpotongan. Dan yang terakhir adalah tempat yang garis-garis geomagnetisnya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat. yang diperoleh dari gundukan pasir. Boleh dicatat. Nah, kalau kamu tidak punya serbuk besi di rumah, boleh kamu mencari di pasir ya, magnet yang kamu punya, taruh di pasir, nanti serbuk besinya akan menempel supaya mudah melepaskannya ya. Magnet itu sebaiknya kamu tutup dengan plastik, baru kamu masukkan ke dalam gundukan pasir. Kita boleh. Udah? Kita lanjut. Bagaimana tata cara percobaannya? Perhatikan penjelasan Bapak. Nah, oke, sudah ada ya. Yang pertama, sebelum mulai percobaan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, anak-anak siapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya, nak? Ada? Magnet, terus serbuk besi, dan terakhir adalah kertas karton. Boleh. Kita lihat berikutnya adalah anak-anak lakukan langkah-langkah berikut. Nah, lihat. Yang pertama,
anak-anak taruh magnet di bawah kertas karton. Jadi magnetnya kamu taruh dulu, baru nanti di atasnya kamu letakkan kertas karton tadi. Selanjutnya adalah taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas. Serbuk besi yang sudah kamu oleh dari bungkusan plastik tadi, kamu tabur di atas kertas dan di bawahnya sudah ada tadi magnetnya. Yang ketiga, nah ketuk-ketuklah kertas secara perlahan-lahan. Di situ nanti dia sudah akan mulai membentuk dan mendekati magnet, ya. Akan terlihat nanti di situ yang ketiga tadi, mana pengaruh magnet yang kuat, mana pengaruh magnet yang lemah. Dia yang numpuk yang banyak itu artinya pengaruh magnetnya kuat. Sedangkan yang agak jauh-jauh berarti pengaruh magnetnya lemah. Dan yang terakhir, ya, kamu coba menjauhkan magnet dari kertas. Lihat apa yang terjadi, ya. Ketika magnet kamu jauhkan dari kertas, nanti akan terlihat bagaimana garis gaya kemudian magnetnya, ya. Dan kamu catat semua nanti hasilnya di LKPD. Nah, anak-anak semua masih dicatat? Ya. Sebelum kamu melakukan percobaan, kamu tonton dulu video bagaimana tata caranya supaya nanti percobaannya berjalan dengan lancar. Kita lihat dulu videonya ya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah anak-anak melakukan percobaan, seperti biasa anak-anak mengisi lembar percobaan tentang medan magnet, ya. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulannya. Nah, setelah itu anak-anak nanti merekam hasil percobaannya, ya, divideokan, kirim ke WA-nya Bapak. Bacakan hasil percobaan medan magnet. 1. Di daerah sekitar kutub magnet garis bentuk di bagian tengah magnet garis-garis bentuk. Baik anak-anakku semuanya, ya, tahukah kamu bahwa banyak sekali usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Tadi Bapak tanya apa sih itu jasa kurir, ya? Ada yang tahu nggak? Kamu pernah nggak beli barang-barang melalui online? Pernah nggak? Nah, yang mengantarkan barang kita itu, nah, biasanya kan ada yang lewat motor, mobil, ya. Itu namanya kurir, ya. Kurir itu yang membawa barang kita, diantarkan ke rumah kita, itu namanya kurir. Nah, sebelum barang-barang yang dikirim itu kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, formulir itu namanya formulir pengiriman barang. Oke, baik anak-anakku semua. Nah, bagaimana sih cara mengisi formulir? Inilah dia petunjuknya. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah petunjuk cara pengisian formulir. Ya, ada data penerima, ada data pengirim, dan data lainnya. Data penerima ada 8. Silakan kamu perhatikan nanti setelah ini kamu akan mengisi sebuah formulir pengiriman barang. Nomor 1, isilah data penerima dengan huruf besar. Artinya nama-nama yang akan kamu kirim menggunakan huruf
balok atau huruf kapital. Kemudian istilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Nah, yang ditulis itu misalnya namanya Agus Setiawan. Nama awalnya dulu yang ditulis. Ya, nama awalnya misalnya Agus. Nah, yang ketiganya baru istilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Baru Setiawan di bawahnya. Yang keempat, istilah alamat lengkap penerima. Nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Ya. Yang kelima, istilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili atau bertempat tinggal. Yang keenam, istilah provinsi di mana penerima berdomisili. Ketujuh, tulis kode posnya. Dan 8, isi nomor telepon penerima. Kenapa harus ada nomor telepon? Karena jika alamatnya tidak ditemukan atau susah untuk dicari, maka si kurir itu akan menelpon kita ya supaya mendapatkan alamat kita. Kemudian ada data pengirim. Data pengirim yang pertama adalah sama ya, Nak ya. Tulis dengan huruf besar, ada nama awal, nama akhir, kemudian alamatnya dengan jelas, kotanya, kabupatennya, provinsinya, kode pos dan juga nomor teleponnya. Nah, data lainnya, tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian bawah, kiri bawah, kemudian tanda tangan dan nama jelas, kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas kurirnya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti inilah contoh pengisian formulir pengiriman barang. Kamu perhatikan ya, supaya nanti ketika kamu mengerjakan, kamu akan jelas. Yang pertama tadi adalah kita tulis dengan huruf kapital. Nah, Ahmad huruf besar semua. Kurniawan, ini Ahmad nama depan, Kurniawan nama belakang. Alamat penerima. Nah, desa, tetangga, kecamatan, pendengar ini kurang lengkap. Lengkapi dengan RT-nya ya. Kemudian provinsi Lampung, kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, kode pos 35592. Teleponnya jangan lupa. Nah, seperti ini cara ngisinya ya. Kemudian data pengirim. Misalnya namanya Raffi Ahmad. Rafinya di atas, depan nama depannya, Ahmad nama belakangnya di bawah. Alamatnya tulis dengan lengkap. Kemudian provinsi Lampung, kotanya misalnya Lampung Timur, kode posnya dan juga nomor teleponnya. Nah, di sini setelah itu kasih tanggal ya, kasih bulan dan tahun, namanya di sebelah kiri itu nama yang akan mengirim barang penerimanya, pengirim barangnya, dan ini adalah petugasnya. Oke, kira-kira sampai di sini paham nah cara mengisi formulir pengiriman barang? Paham. Paham. Nanti kalau ada tugas dikirim tugasnya lewat WA group, saya mengisi seperti ini ya. Bisa. Bisa. Bagus, anak-anak semuanya masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, coba senyum dulu semua. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Kita lanjut. Sepertinya sudah. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, baik anak-anak semuanya, itulah pembelajaran kita. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, yang bisa menyimpulkan Bapak kasih hadiah. Silakan. Tentang medan magnet tadi ada 3, ayo yang masih ingat. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang kedua, saling berpotongan, magnet tidak pernah saling berpotongan. 3. yang ketiga, Yang garis-garis gaya magnetiknya dapat menunjukkan medan magnetnya. bagus. Tepuk tangan dulu semua. Dan Aulia. Baik anak-anak semuanya. Kemudian itu tadi pelajaran IPA selanjutnya yang bahasa kita membahas tentang apa ya? Cara menulis formulir pengiriman
Pengiriman barang. Ya, itulah tadi anak-anak pelajaran kita hari ini, yaitu ada tentang medan magnet yang kamu akan melakukan percobaan nanti. Percobaan itu kamu simpulkan, kemudian kamu isi lembar kerjanya. Setelah selesai semuanya, kamu bacakan lembar kerjanya dan direkam. Nah, rekamannya itu, video rekamannya itu kamu kirim melalui WA Group. Nah, kemudian bahasa Indonesia, tadi kita sudah belajar tentang cara mengisi formulir pengiriman barang. Nah, nanti di WA Group Bapak akan kirim formatnya, silakan kamu isi seperti yang kita pelajari tadi. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi pelajaran kita. Jangan lupa nanti kamu kerjakan tugas di WA Group ya. Nah, segera kirimkan jika sudah selesai. Nah, jangan lupa juga anak-anak semuanya pesan kesehatan ya, protokol kesehatan. Pesan ibu pertama adalah selalu kita mencuci tangan, kemudian memakai masker jika kita keluar rumah, dan kita harus menjauhi kerumunan. Supaya apa? Coronanya cepat berlalu dari Indonesia, dari negara kita, bahkan dari dunia, sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita tutup, seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah dulu. Hari ini kita akan nyanyikan lagu apa, yuk? Seminung, bagus, semangat ya. Satu, mic-nya dibuka dulu. 1, 2, 3. Seminung dekat saya Melihat mata lebih juga rasa angin seminung jaga segala rumah di kamar dan tumbuh mampu hantakan fungsiku di lingkup riwai dunia Tuhan anak kuasa. Tepuk tangan. Ya, baik anak-anakku semuanya, itulah tadi pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya segera, karena akan dinilai juga ya kedisiplinan anak-anak semuanya. Praktiknya langsung dikerjakan, kemudian rekaman videonya juga dikerjakan. Baik anak-anakku semuanya, yuk sampaikan salam Bapak kepada orang tua di rumah, terjaga kesehatan. Yuk kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.